Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab routing. Nah, di bab routing ini saya memiliki beberapa pembahasan. Di sini ada pembahasan pengenalan routing, yaitu konsep klarifikasi routing, lalu routing table dan route flash, lalu pendahuluan static routing, lalu static routing 2 router, lalu static routing 2 router dalam satu lab, lalu static routing 3 router pendahuluan, lalu pendahuluan static routing 4 router, lalu lab static routing 4 router, static routing with internet, konsep dynamic routing, pengenalan OSPF, dan yang terakhir OSPF test koneksi dan restorative default. Nah, di sini ada pengenalan. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada network model. Klarifikasi routing, static routing, routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table, dynamic routing, routing yang digunakan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Lalu ada IGP versus EGP, Interior Gateway Protocol, digunakan pada internal system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya itu sekolah atau kampus, perusahaan atau industri lain. Lalu ada Exterior Gateway Protocol, digunakan pada interatmos sistem routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda, atau bisa digunakan dalam interior. Contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Lalu Exterior Gateway Protocol, digunakan pada internal sistem routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda, atau bisa digunakan dalam interior. Contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Lalu di sini ada contoh protokol. Yang pertama itu CO, yang kedua ada Descent Vector Routing Protocol. Lalu RIP versus 1, RIP versus 2, dan IGFP. Link State Routing Protocol, OSPF, IS-S, High Routing Protocol, X0. Lalu di sini ada konsep static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifikasi dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah teman-teman memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Teman-teman ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Lalu ada static routing. Static routing disebut dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static routing perlu menambahkan parameter routing, disk address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. IP, lalu router, lalu add. Rumusnya itu mau kemana dan lewat mana. Static routing mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, di sini saya sudah membuka VNet, kita close lab. Lalu di sini saya akan membuat lab baru. Kita klik add new lab. Lalu di sini namanya saya akan memberi nama routing. Lalu di sini kita scroll, kita pilih add. Nah, kita di sini sudah masuk ke dalam labnya. Nah, di sini kita klik kanan, pilih node, pilih MikroTik Router OS. Kita ke atas biar kelihatan.
Nah, untuk namanya kita ganti menjadi router 1. Kita scroll ke bawah. Untuk demo action-nya kita hapus. Lalu di sini kita klik save. Lalu di sini kita geser terlebih dahulu. Dan saya akan klik kanan lagi, pilih Node, Mikrotik, router 2. Nah, di sini namanya itu adalah router 2 ya, teman-teman. Router 2. Nah, kita scroll ke bawah. Demo option-nya kita hapus juga ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita klik set. Lalu kita pindahkan. Nah, di sini saya akan menambahkan ISP-nya. Kita klik kanan, klik network. Namanya kita ganti menjadi ISP. Lalu tipenya kita pilih Clona. Kenapa saya memilih Clona? Karena saya ingin mendapatkan IP yang saya mau. Nah, jika tipe ini diterapkan di dunia nyata, kita akan mendapatkan IP publik ya, teman-teman. Lalu kita klik save. Kita pindahkan sebelah sini. Lalu saya akan menambahkan lagi. Kita klik kanan, pilih Node. Ini saya pilih VPC1 dan namanya kita ganti VPC1, lalu kita save, lalu saya akan membuat lagi VPC2, kita klik kanan, Node, VPC2, lalu kita save. Lalu di sini saya akan nyalakan router 1 dan router 2. Nah, di sini untuk ISP-nya akan saya sambungkan ke router 1. Kita save. Lalu di sini saya akan buka terminal router 1. Nah, di sini sudah muncul Mikrotik login ya, teman-teman. Nah, di sini itu tujuannya lepas saja kita skip. Nah, di sini itu ada pilihan Y or N. Kita pilih yang Y. Lalu Q. Nah, di sini keterangannya itu new password. New passwordnya akan saya skip Ctrl C. Lalu di sini, saya akan coba masukkan perintah IP address print. Nah, di sini itu saya mendapatkan 10.0.137.0 di ether 1. Lalu kita kembali ke topologi. Router satunya itu saya akan kembalikan ke akan saya sambungkan ke router 2. Nah, pada router 1 akan saya sambungkan ke VPC 1 dan pada router 2 saya akan sambungkan ke VPC 2. Save. Lalu di sini saya akan mengecek IP pada router 1 lagi. IP address print. Nah, di sini bisa dilihat yaitu keterangannya tetaplah teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat yaitu keterangannya tetaplah teman-teman. Lalu teman-teman bisa masuk ke dalam inbox. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam inboxnya. Di sini kita pilih tools, lalu kita pilih Ramon untuk mengaktifkan fiturnya. Nah, di sini, kalau sudah itu kita ini enable-nya. Oke, sudah kita klik apply, lalu oke. Saya akan mengaktifkan Ramon dengan cara manual. Kita bisa, nah di sini kita masuk ke topologi, kita masuk ke terminal router 2-nya. Lalu di sini kita akan ketikkan tools Ramon spasi set spasi enable.
Itu sama dengan yes. Nah, di sini bisa ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke terminal router 2, lalu teman-teman bisa ketikkan tol Ramon set enable spasi yes. Nah, kemudian, lalu saya akan mengajaknya dengan perintah tol Ramon print. Nah, di sini itu benar sama seperti yang tadi kita masukkan. Nah, lalu kemudian di sini saya akan kembali ke dalam inbox. Kita klik new inbox ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan login menggunakan router 1 jika bisa. Di sini itu kita hapus, kita gunakan 10.17.32.106. Lalu di sini kita klik connect to Ramon. Kita bisa login. Nah, kita sudah masuk ya, teman-teman. Jadi saya sudah masuk ke dalam inbox. Lalu kita masuk ke IP. Kita pilih addresses. Dan kita bisa klik new. Nah, untuk addressnya itu 10.10.10.1/24. Lalu etherpath-nya kita ganti menjadi ether 2. Kita klik apply, lalu oke. Lalu saya akan membuat IP lagi dengan cara yang sama. Kita klik new. Nah, di sini addressnya yaitu 192.168.1/24. Nah, untuk etherpath itu kita ganti menjadi ether 3. Kalau udah kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini kita coba pada router 2-nya. Kita pilih IP, pilih addresses, lalu kita klik new. Untuk addressnya yaitu 10.10.10.2/24. Nah, untuk etherpath itu masih ether 1, lalu kita klik apply dan oke. Dan di sini saya akan buat address lagi. Addressnya itu 192.168.2.1/24. Untuk enterprise kita bisa dengan seperti ether 2. Kita klik apply dan oke ya, teman-teman. Nah, lalu saya akan melihat informasi. Kita ke option IP, lalu kita ke option routes. Nah, jadi di sini itu ada ya, teman-teman, ada 2. Saya akan coba cek pada route satunya. Kita ke IP, kita ke route. Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Informasinya itu ada DAS dan DAC. Jika ingin dari router 1 ke router 2 itu tidak bisa karena kita belum menambahkannya ya, teman-teman. Ini kita bisa menambahkannya, kita klik new. Destination-nya bisa kita isi 192.168.2.0/24. Nah, untuk gateway-nya bisa kita isi 10.10.10.2. Lalu kita bisa klik apply. Lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Lalu kita bisa ke Winbox router 2-nya. Di sini saya masih berada di route list. Di sini kita bisa klik new. Destination-nya kita bisa isi 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.10.10.1. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan masuk ke topologi. Di sini kita tutup saja. Lalu di sini saya akan nyalakan VPC 1 dan VPC 2. Kita tunggu. Di sini sudah nyala ya, teman-teman. Di sini saya akan masuk ke terminal VPC 1. Di sini saya sudah login, lalu saya akan masuk ke terminal VPC 2. Saya sudah login. Kita tutup. Di sini kita masuk. Nah, di sini saya akan tambahkan IP-nya. IP 192.168.
1.2 lalu gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu kita bisa enter, kita tunggu. Nah, di sini PPC satunya sudah memiliki IP yang sama. Sini kita cek apakah sudah masuk IP-nya dengan perintah show IP. Nah, di sini IP-nya sudah ada ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita masuk ke terminal VPC 2. Nah, di sini kita bisa masukkan IP 192.168.2.2, gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Kita bisa lakukan enter. Kita tunggu. Lalu kita cek dengan perintah show IP sampai. Nah, di sini sudah masuk IP-nya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam inbox router 2. Lalu di sini kita bisa klik new terminal. Nah, di sini untuk new password itu kita center LC. Kita skip aja, nggak usah diisi. Di sini saya akan coba ping 192.168.1.1. Nah, di sini yaitu keterangannya TTL ya, teman-teman, yang berarti terhubung atau berhasil terhubung. Lalu di sini saya akan coba lagi ping 192.168.2.2. Nah, di sini juga TTL ya, teman-teman. Lalu kita kembali ke topologi. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi yaitu router 3. Kita di sini itu kita ganti namanya menjadi router 3. Nah, jangan lupa pada bagian Cameo option kita hapus semuanya. Di sini kita klik save. Nah, di sini sudah ditambahkan. Di sini kita geser ke sini dan saya akan menambahkan PVC 3-nya. Download PVC. Sini tulis PVC 3. Nah, kalau sudah kita bisa klik save. Lalu di sini saya akan coba sambungkan router 3 dengan router 2. Kita klik save. Lalu kita sambungkan lagi router 3 dengan VPC 3. Kita save. Lalu di sini bisa nyalakan router 3-nya. Lalu kita masuk ke terminal router 3. Di sini itu untuk loginnya adalah admin. Kita enter, kita pilih Y, kita Q. Kita center LC. Lalu di sini saya akan coba masukkan perintah sistem identity subnet router 3. Kita coba. Nah, di sini yang tadinya namanya Mikrotik, di sini menjadi router 3 ya, teman-teman. Saya akan melakukan addressing dan mengaktifkan fitur Almond di router 3-nya ya, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke Winbox router 2. Lalu di sini kita pilih IP. Lalu kita pilih addresses. Di sini kita klik new. Addressnya itu 10.20.1/24. Nah, untuk interface-nya kita bisa pilih Ether 3, lalu kita klik apply dan OK. Sekarang kita bisa kembali ke router 3 terminalnya. Nah, di sini itu kita masukkan hal yang sama seperti tadi, tools, common, set, enable sama dengan yes. Lalu di sini kita bisa enter, kita coba perbesar, lalu kita ulangi kembali tool common, set, enable sama dengan yes. Nah, di sini bisa. Lalu saya akan lihat di sini itu print. Nah, di sini sudah keluar ya, teman-teman. Kemudian kita bisa pergi ke Winbox yang router 1. Kita pilih new terminal. Kemudian kita bisa pilih new Winbox. Di sini kita bisa klik connect to Remon-nya.
Nah, di sini sudah muncul, sudah muncul router 3. Nah, di sini kita bisa connect untuk masuk ke dalam router 3. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam router 3 ya, teman-teman. Lalu saya akan coba addressing. Kita pilih IP, lalu addresses. Nah, terus kita klik new. Untuk addressnya itu kita isi 10.20.20/24. Lalu kita bisa pilih interface address 1, kita klik apply, lalu OK. Lalu di sini saya akan klik new atau nambahkan lagi. Nah, untuk addressnya itu 192.168.3.1/24. Lalu di sini kita bisa klik apply dan OK. Nah, kalau kita menambahkan router baru, berarti kita juga menambahkan network baru ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa pilih IP dan root. Kita klik new. Lalu DST address-nya 192.168.2.0/24. Gateway-nya juga kita isi, yaitu 10.20.20.1. Kalau sudah, kita klik apply, lalu OK. Nah, lalu kita buat lagi. Di sini address-nya 10.10.10.0/24. Dan untuk gateway-nya yaitu kita isi 10.20.20.1. Lalu di sini kita apply, lalu OK. Jadi ini sudah ada yang mengarah ke VPC 2 dan VPC 1. Lalu di sini saya akan tambahkan lagi yang mengarah ke VPC 1 dengan DST address-nya yaitu 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya sama seperti tadi, yaitu 10.20.20.1. Lalu di sini kita klik apply dan OK. Selanjutnya saya akan konfigurasi network barunya di router 1. Ke router 2. Lalu kita pilih IP dan pilih root. Di sini terdapat informasi, kemudian kita bisa klik new. Lalu untuk disk address-nya yaitu 192.168.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.2. Di sini bisa klik apply dan OK. Nah, setelah itu kita pergi ke Winbox router 1. Lalu kita bisa masuk ke root, kita klik new karena kita ingin menambahkan. Untuk DST address-nya kita bisa isi 10.20.20.0/24. Untuk gateway-nya kita tambahkan yaitu 10.10.10.2. Kalau sudah kita bisa apply dan OK. Lalu di sini saya akan menambahkan lagi 192.168.3.0/24. Gateway-nya kita isi yaitu 10.10.10.2. Kalau sudah kita bisa apply dan OK. Lalu di sini kita bisa kembali ke topologinya. Lalu kita nyalakan VPC 3 ini, akan VPC 3. Nah, di sini saya akan menambahkan IP dengan perintah IP 192.168.3.2/24. Lalu gateway-nya 192.168.3.1. Lalu di sini bisa klik enter, kita tunggu. Nah, di sini bisa kita cek dengan perintah show IP. Bisa dilihat di sini IP-nya sudah ada dan gateway-nya juga sudah ada. Lalu di VPC 3 saya akan coba ping 192.168.3.
3.1. Lalu di sini saya akan ke VPC1. Di sini saya akan coba ketik show IP. Nah, jadi untuk IP dan gateway-nya masih sama, kita ke VPC2. Lalu kita coba ketik show IP. Dan ini juga masih sama. Kita ke VPC3. Saya akan coba ping 192.168.1.3. Pada VPC3 bisa ketik trace 192.168.1.2. Kita ke materi yang selanjutnya. Di sini saya akan membuat tambahan router, yaitu router 4. Klik kanan, pilih nomor, pilih Nivotic Router OS. Namanya bisa kita ganti menjadi router 4. Pada bagian kemo option, jangan lupa kita kosongkan jaringannya. Lalu kita klik save. Lalu saya akan membuat VPC 4-nya. Maaf salah teman-teman. Kanan. Maaf. Lalu saya akan sambungkan router 4 dengan router 3. Kita save. Lalu saya akan sambungkan router 4 dengan VPC 4. Kita klik save. Di sini saya akan coba nyalakan router 4 dan VPC 4. Lalu kita bisa masuk ke terminalnya. Dan di sini kita bisa login ya teman-teman. Loginnya itu menggunakan admin, subscript, Y, dan Q. Lalu di sini kita santir LC. Oh, di sini kita bisa masukkan sister, identity, set name sama dengan router 4. Bisa masukkan tool, set sama dengan yes. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita bisa kembali ke Winbox router 1. Lalu kita bisa klik new Winbox lagi. Nah, di sini kita bisa connect to Roman. Nah, di sini sudah ada router 4 dan kita bisa masuk ke R. Nah, sudah masuk ya teman-teman ke router 4-nya, ke Winbox router 4. Nah, lalu saya akan kembali ke topologi. Nah, lalu saya kembali ke topologi dan kita nyalakan VPC 4-nya. Kita masuk ke terminal VPC 4. Saya akan tambahkan IP 192.168.4.2/24 sama dengan 192.168.4.1. Lalu enter. Di sini kita coba show IP. Nah, karena di sini kita menambahkan satu router, kita masuk ke dalam Windows-nya. Kita pilih IP, addresses, kita klik new. Nah, di sini kita bisa isikan 10.30.0
30/24. Nah, untuk interface-nya kita ganti menjadi Ether 3. Lalu di sini kita ketik apply dan oke. Di sini ya, di sini saya sudah masuk ke dalam Windows Router 4. Lalu saya pilih IP, address. Di sini untuk IP-nya yaitu 10.30.30.2/24. Kita menggunakan Ether 1 kalau sudah kita klik apply dan oke. Kemudian saya akan menambahkan address yang kedua. Sini 192.168.4.1/24. Ethernya kita ganti Ether 2, apply dan oke. Lalu di sini kita masuk ke terminal router 4. Di sini ketikkan perintah IP nextdoor print. Lalu kita masuk ke dalam Windows router 4. Pilih IP, lalu pilih root. Saya akan menambahkan nama ke VPC3. Di sini kita tambahkan, lalu IP-nya itu 192.168.3.0/24. Nah, untuk gateway-nya kita isi yaitu 10.30.30.1. Lalu di sini kita klik apply dan oke. Lalu di sini saya akan tambahkan lagi. Sini dastanya yaitu 10.20.0/24. Gateway-nya sama seperti tadi yaitu 10.30.30.1. Di sini kita bisa klik apply dan oke. Kita tambahkan lagi gateway-nya. Gateway-nya sama lagi yaitu 10.30.30.1. Klik apply dan oke. Kita tambahkan lagi setelah 4. Gateway-nya sama yaitu 10.30.30.1. Dan oke. Tambahkan lagi 92.168.4.0/24. Gateway-nya sama 10.30.30.1. Play dan oke. Klik lagi 10.30.30.0/24. Gateway-nya juga kita isi 10.20.20.2. Play dan oke. Klik lagi, tambahkan lagi 192.168.4.0/24. Gateway-nya juga kita isi 10.20.20.2.
10.10.10/2030. Kita klik apply dan oke.